Tapi ada yang aneh ya ikhwan. Kalau ada kiai ngomong tegas dikit, ada habib tegas dikit, oh tudingannya macam-macam, radikal dan lain sebagainya. Tapi ada yang cuma pakai simbol agama dalam waktu tertentu doang. Contoh, ketika belum jadi bacalek, ketika belum jadi calon legislatif, nggak pernah kelihatan ada di masjid, nggak pernah datang di majelis taklim. Begitu jadi caleg masuk masjid, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Sebelum musim kampanye nggak pernah pakai jilbab ya ikhwan. Begitu masuk musim kampanye, semua foto spanduk pakai jilbab semua. Ada nggak yang begitu? Termasuk sebelum musim kampanye ada yang bikin puisi. Puisi soal apa? Bunyinya begini nih. Pastinya saya lupa. Intinya begini. Dia mengatakan, kau bilang Tuhanmu dekat, tapi kau panggil dengan pengeras suara setiap saat. Itu yang dimaksud insya Allah adalah azan. Kita manggil Allah dengan pakai toa cuma ketika azan. Dia bilang katanya Tuhanmu dekat, katanya Allah dekat. Kenapa pakai toa kalau manggil azan? Kita jawab, Pak, umat Islam ketika azan pakai toa, yang dipanggil bukan Allah. Kenapa? Allah nggak sholat, azan panggilan sholat. Jadi yang dipanggil sama umat Islam ketika menggunakan toa 5 kali dalam satu hari untuk melaksanakan ibadah sholat, bukan Allahnya, tapi umatnya. Betul? Kalau ada yang tanya kenapa mesti pakai toa, namanya manggil, kudu kencang. Kalau pelan bisik namanya. Ya Nural Aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya Nural Aini, marhaban jaddal Husaini, مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sebelum dimulai, mohon yang di depan agar duduk ya, supaya tidak mengganggu pemandangan.
Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan kamilan wa ja'ala salata imadad dinil islam wa ja'ala jihada sabilal mu'minin wa ja'ala jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah, para ajengan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, yang insya Allah tidak sedikit pun mengurangi ta'zim dan takrim kami kepada beliau. Yang sama kita doakan mudah-mudahan segenap para alim ulama senantiasa dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dan diistiqamahkan dakwahnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengundang kita semua pada malam ini. Terlebih tadi saya sempat duduk sebentar di rumah sahibul bait, yakni Bapak Ajat. Sama kita doakan mudah-mudahan semua panitia yang sudah mengeluarkan jerih payahnya mengundang kita semua pada malam ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Juga ada saya punya saudara, yakni Haji Mumuh Ibn Sayyidil Walid Allah yarham Abuya Wasi' Fauzan. Terlebih nanti insya Allah saat ini sedang menanti, sudah ada di tengah-tengah ibu, cuma belum kesini. Tamu kita semua, yakni Ustadz Akri. Beliau sudah ada, nanti tunggu kesini. Ibu mau ketemu sama Ustadz Akri, Bu? Mau lihat Ustadz Akri, Bu? Baik, nanti saya minta Ustadz Akri datang ke panggung, gak usah ceramah, tinggal ibu liatin aja. Wabil khusus kepada semua jamaah yang hadir, yang insya Allah pada malam ini kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibuna al-A'zam Sayyiduna Muhammad, yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan maulid Nabi yang kita buat, suatu saat nanti ya Allah izinkan kepada kami semua untuk bisa bertemu dengan Nabi kami Muhammad. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, selama masih ada hayat di kandung badan kami, selama masih kau berikan nikmat usia kepada kami,
Izinkan kami semua yang hadir pada malam ini tanpa terkecuali minimal 1 kali dalam hidup kami, agar kami semua bisa datang langsung berziarah ke makam Nabi kami Muhammad. Amin ya rabbal ibadallah. Sebelum saya menyampaikan amanah yang diberikan kepada saya, begitu saya sampai ke tempat ini, subhanallah, lautan manusia pecinta Nabi Muhammad kumpul semua di sini. Saya disambut di rumah Pak Ajat, kemudian saya lihat jamaah begini banyak, tendanya cakep, suasananya indah. Cuma saya punya satu pertanyaan kepada panitia. Mana panitianya? Oi panitia, yang saya mau tanya, ini panggung madepnya kemana? Saya ngomong 5 menit percis kayak kipas angin model gua. Lu enak balik. Mudah-mudahan duduknya kita semua pada malam ini senantiasa diijabah niat-niat kita semua. Yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang masih susah, Allah buka pintu susahnya. Yang belum punya rezeki, Allah temukan rezekinya. Yang masih punya hutang, Allah cepat lunasin hutangnya. Yang belum punya jodoh, Allah cepat temukan jodohnya. Nenek-nenek jangan amin. Nenek-nenek jodoh masih amin aja loh. Kecuali buat anak dan cucunya. Amin ya rabbal. Saya mau cerita. Tadi saya waktu di rumah Pak Ajat, itu di depan saya ada bapak polisi, ada panitia. Satu waktu ini panitia ngomong, sesama panitia ngomong. Kemudian mereka ketawa, saya nggak ikut ketawa. Kenapa nggak ketawa? Gue nggak paham bahasanya. Mau ketawa bagaimana? Jadi saya izin dulu nih sama ibu bapak. Kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia, paham nggak? Paham nggak? Saya nggak bisa ngomong Banten soalnya. Saya nggak ngerti bahasa Sunda kecuali satu yang saya paham, cenah. Itu aja yang gue tahu. Kenapa saya tahu artinya enak? Cenah itu artinya seujengena. Baik, ibadallah. Malam ini kita semua kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kembali menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Saya husnudzan di tempat ini yang namanya Maulid Nabi bukan cuma tahun ini, betul? Tiap tahun bikin nggak? Tahun depan bikin nggak? Tahun yang akan datang bikin nggak? Syuh, kita bisa ambil satu kesimpulan. Salah satu bentuk cintanya umat Islam kepada Nabi Muhammad, meskipun setiap tahun kita diundang dalam satu momentum, yakni Maulid Nabi kita Muhammad. Begitu ibu baca undangannya, ibu tahu momentumnya Maulid Nabi, padahal tahun kemarin sudah bikin, sebelumnya sudah bikin. Jadi yang disampaikan di tempat ini tidaklah lain kecuali tentang baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi subhanallah, setiap diadakan peringatan Maulid Nabi, di mana tempat, umat yang datang begitu banyak. Padahal yang diceritain Nabi lagi, Nabi lagi. Itu satu contoh, satu bukti bahwasannya kita nggak pernah bosan untuk mendapatkan kisah tentang Nabi kita Muhammad. Setiap tahun diadakan, setiap tahun umat tumpah ruah. Bahkan tentang Nabi bukan cuma di Maulid,
di majlis disampaikan tentang Nabi, di pengajian disampaikan tentang Nabi, di maulid Nabi disampaikan tentang Nabi, tapi umat tetap datang begitu banyak karena umat begitu cinta kepada Nabi kita Muhammad. Saya tanya, kira-kira ada nggak manusia yang bisa nyaingin Nabi Muhammad? Ada nggak? Satu contoh, saya tahun ini diundang ke tempat ini. Saya seandainya saya nggak sampaikan tentang Nabi, yang saya sampaikan tentang kisah hidup saya, mulai kecil sampai dengan dewasa. Kemudian tahun depan diundang lagi, yang saya sampaikan sama kisah tentang saya doang. Saya tanya, yang datang bosen nggak? Jangankan yang datang, gua aja enek. Artinya ketika disampaikan kepada kita tentang kisah satu sosok manusia berkali-kali dalam waktu yang beriringan, akan timbul rasa bosan, kecuali baginda Nabi kita Muhammad. Makanya mudah-mudahan antum duduk di sini, kita semua jadi cinta kepada Nabi Muhammad. Ada satu ayat yang memang suka dibacakan di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Udah hafal semua ayatnya. Sebelum kita ada, Allah sudah menyatakan bahwasannya tidak ada manusia yang wajib kita contoh. Dan seandainya kita mencontoh kepada Nabi Muhammad, maka kita akan senantiasa mendapatkan keselamatan, imma fid dunya wa imma fil akhirah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan tidak ada contoh yang paling baik kecuali baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Syuf, kalau kita ngomongin soal iman, iman itu ada 3 yang bisa kita laksanain. Yang pertama, yakni ma'rifatun bil qalb. Mantapkan dalam hati. Kalau selama ini ada yang mengatakan bagaimana mungkin kami bisa jatuh cinta kecuali kami memandang wajahnya, kalimat ini nggak berlaku kepada Nabi kita Muhammad. Kita yang hidup di Banten, puluhan tahun kita hidup, mungkin selama ini belum ada yang bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, termasuk juga saya. Tapi meskipun mata kita nggak pernah memandang, kita nggak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi semua tidak menghilangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jadi ternyata kita bisa jatuh cinta tanpa melihat, yakni cinta kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mantapkan dalam hati ya ikhwan, bahwasanya contoh kami cuma Nabi Muhammad. Meskipun saat ini Nabi Muhammad sudah tidak lagi dijadikan contoh oleh umat Islam. Betul? Betul? Ibu-ibu lebih hafal Nabi Muhammad apa lebih hafal BTS? Ibu-ibu lebih sering baca kitab tentang sejarah Nabi atau lihat TikTok? Awas lu ya. Gue kadang-kadang suka sedih sama emak-emak, ya Allah. Awas, Bu, ibu sudah dimuliakan dalam Islam, jangan menghinakan ibu sendiri. Syuf, di dalam agama Islam bukan cuma ada yang namanya amal jariyah, tapi juga ada yang namanya dosa aja. Ketika ibu main TikTok, kemudian ibu posting video, nggak usah jauh-jauh. Woi, mana emak-emak? Woi. Saat ini banyak umat muslimah pakaiannya cakep. Dia udah pakai jilbab, ketutup rapi, tapi sayangnya badannya nggak dijaga. Ada nggak yang begitu? Taib, salah satu hobinya emak-emak kalau kondangan, biar kate pakai jilbab, joget nggak ketinggalan. Betul? Bu, ketika ibu joget mengundang maksiat, kemudian dipandang sama matanya bapak-bapak,
Sebanyak mata memandang, sebanyak itu dosa datang kepada ibu. Oh Habib, kalau begitu Islam nggak boleh joget? Boleh. Ibu boleh joget. Nggak usah coba joget patah-patah. Mau patah beneran juga nggak apa-apa. Cuma satu, ibu kalau mau joget nggak usah di mata yang bukan mahram. Ibu joget posting di TikTok dapat apa? Cuma jempol doang. Betul? Ibu kalau cuma mau dapat jempol gampang. Besok nih tanggal merah kan? Anak-anak nggak sekolah kan? Ibu kasih duit anak-anak suruh beli kacang di Jakarta yang jauhan dikit. Buat apa Habib? Ibu mau joget gampang. Besok suami ibu ikat di bangku. Ibu naik di meja. Ibu ngomong sama suami, bang, saya mau joget. Nanti abis saya joget, abang kasih jempol biar banyak. Ibu joget. Paling ketika ibu joget, suami cuma ngomong, bini gue stres. Soalnya begini sih, Bu, saya paling nggak setuju kalau perempuan itu suka direndahkan. Betul? Sampai ada yang ngomong, ah perempuan mata duitan. Ibu setuju nggak? Saya nggak setuju. Nggak ada perempuan yang mata duitan kecuali suaminya nggak paham soal istrinya. Betul? Betul? Oh Habib, istri saya doyan duit, nggak usah bini kita, tuyul aja doyan. Kalau ada suami yang ngedumel, bini suka duit, berarti suaminya nggak paham soal istrinya. Kenapa begitu? Suami pengen bini tampil cantik. Saya tanya, cantik butuh modal nggak? Cantik butuh modal nggak? Jangan suami pengen bini tampil cantik, ngasih duit kagak, kerjaan mancing aja tiap hari. Yang ada bini cantik kagak, amis bawaannya. Bang, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kalau bicara rumah tangga, beliau paling sayang dengan istrinya. Beliau nggak pernah pelit dengan istrinya. Jadi kalau abang datang ke sini ikut maulid Nabi, mulai malam ini nggak boleh ada suami yang pelit sama istrinya. Amin ya rabbal. Setuju Bu? Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam setiap rezeki yang dipunya oleh suami, bisa jadi di dalamnya terdapat doa istrinya. Betul? Bayangin bang, satu istri ngedoain kita dapat rezeki, bagaimana kalau 4? Baik. Yang pertama, mantapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan kita punya hati. Yang kedua ya ikhwan, apa yang kita mantapkan? Wa gaulun bilisan, ucapkan dengan lisan, sampaikan kemana-mana kami umat Nabi Muhammad cinta kepada kami punya Nabi. Dan bentuk kecintaan kita bukan hanya kita ikut kepada Nabi, tapi kita nggak akan tinggal diam ketika ada yang menghina Nabi kita Muhammad. Yang kedua, bentuk cinta kita banyak-banyak baca sholawat. Ibu suka sholawat nggak? Suka baca sholawat nggak? Kapan? Kita ini biasanya baca sholawat bukan sebab cinta, tapi sebab ada maunya. Bapak-bapak, mohon maaf, ibu lagi jalan ke depan, abang jalan ke depan, jalan raya, tiba-tiba ketemu mobil yang cakep, kita bilang apa? Sholawatin dulu aja, kan begitu ya? Padahal ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita banyak bersolawat, maka Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Yang ketiga, apa yang mesti kita perbuat? Singkat saja, nanti ada Ustaz Akhi lebih panjang lagi. Yakni wa af'al bil arkan, ikuti dengan perbuatan, termasuk yang hadir pada malam ini. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mengikuti semua tingkah laku baginda Nabi kita Muhammad.
Taib, saya tanya, kalau begitu Nabi Muhammad suka bikin dosa enggak? Pernah bikin dosa enggak? Sayyidina Muhammad ma'asum, Allah jamin beliau jangankan punya dosa, niat aja enggak. Kita umatnya bagaimana? Kita suka bikin dosa enggak? Suka bikin dosa enggak? Syuf, saya enggak tahu kalau di Banten, mudah-mudahan enggak ada, tapi kalau di Jakarta banyak ya kawan. Pak, Bu, saya titip generasi muda Banten di tempat ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini banyak generasi muda yang udah lupa dengan nabinya, lupa dengan agamanya. Kenapa bisa dia lupa? Tidak mustahil karena orang tuanya mengizinkannya. Contoh, Pak, kalau besok malam Ahad, tiba-tiba anak kita datang sama kita. Pak, izin Pak. Bapaknya nanya, mau kemana? Mau bikin maksiat. Saya tanya, Bapak izinin nggak? Dikasih izin nggak, Bu? Kalau anak ibu datang sama ibu malam Ahad, malam Minggu cium tangan, Bu minta izin. Ibu tanya, mau kemana nak? Mau bikin maksiat. Ibu izinin nggak? Nggak mungkin diizinin. Tapi seandainya kalimat maksiat diganti, apa gantinya? Mah, pamit ya. Mau kemana? Si AA jemput mau nonton. Ibu kasih nggak? Ibu izinin nggak? Diizinin. Bahkan ibunya bilang, iya nak, hati-hati ya, pulang jangan malam-malam, subuh sekalian. Cuma beda kalimat doang. Yang pertama izinnya maksiat, emak nggak bakal ngasih, mama nggak bakal izinin. Tapi ketika diganti izinnya pacaran, orang tua kasih izin. Artinya orang tua yang jadi pintu ketika anaknya bikin dosa saat itu. Mana anak muda? Woi, anak muda. Yang jomblo angkat tangan. Mana yang jomblo? Yang jomblo angkat tangan mana? Ada yang jomblo? Ada? Syuf, jomblo nggak hina, tapi jomblo lebih mulia daripada yang pacaran. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika dia jomblo, dia terjaga daripada maksiat. Coba kalau dia pacaran. Jalan berduaan, pakai boncengan motor. Mending kalau motornya Mio Ninja 2,5. Duduknya bagaimana? Makanya enggak, anak-anak muda yang datang ke Maulid Nabi, mulai malam ini jangan ada yang jadi maksiat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita kumpul kayak begini, kemudian pulang dari sini masih maksiat, enggak maksimal apa yang kita buat malam ini. Meskipun kita datangin ustadz yang paling terkenal sekalipun, tapi kalau pulang dari tempat ini, selesai pengajian ini, tidak bisa merubah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad yang betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad, maka belum maksimal apa yang kita buat pada malam ini. Setuju? Mana anak muda? Siap buat nggak bikin dosa? Siap nggak maksiat? Tayyib, kalau begitu kita doain. Seandainya malam ini di Banten masih ada anak muda yang pacaran, doain malam ini putus semuanya. Amin ya Rabbal. Yang jawab amin paling kenceng jomblo yang sakit hati. Baik, kita kembali dalam pembahasan. Ayo, kita mungkin bisa dengan hati, kita mungkin bisa dengan lisan, tapi belum tentu dengan perbuatan. Nabi Muhammad cinta dengan ilmu, bahkan dalam satu kaidah mengatakan, seandainya kita ibadah tapi nggak ada ilmunya, maka semua ibadah kita ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadir ke tempat ini bukan cuma melihat Ustadz Akri, bukan. Tapi kita mau ngambil kisah tentang baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Syuf, ibu jangan pernah malu. Tunjukkan identitas kita sebagai muslim, sebagai pecinta Nabi Muhammad. Sampaikan kepada semua warga Indonesia bahwasanya kami pecinta Nabi Muhammad akan mengikuti Nabi Muhammad, dan insya Allah tidak ada contoh yang paling baik kecuali baginda Nabi kita Muhammad.
Cuma saya agak aneh kalau di Indonesia nih. Kenapa saya bilang aneh? Negeri kita tercinta, banyak kiai, banyak ulamanya, banyak santrinya. Tapi kadang-kadang kalau bicara simbol Islam kok cuma buat yang nggak bagus doang. Simbol Islam itu kadang-kadang dipakai cuma satu kalau ada kebutuhan, yang kedua kalau hal-hal yang nggak baik. Nih biasanya. Kalau musim-musim kampanye kayak tahun depan nih, itu disampaikan di mana-mana. Oh, pengajian nggak usah ngomongin politik, hati-hati dengan politik identitas dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ngaji juga kita ngomongin politik, kita ngomongin Nabi Muhammad, identitas kita sebagai muslim. Artinya sebagaimana Allah contohkan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling adil, al-insanul gamil, manusia sempurna. Beliau nggak akan pernah mendolimi siapapun meskipun yang nggak seiman dengan beliau. Kenapa kita harus takut ya ikhwan? Kadang-kadang ustadz, kiai, habib, ajengan yang mohon maaf ceramahnya agak tegas dikit, oh udah itu macam-macam ya ikhwan. Oh itu jual agama, itu politik identitas dan lain sebagainya. Enggak begitu. Jangan termakan fitnah-fitnah yang menjelekkan daripada syiar Nabi kita Muhammad. Kenapa saya bilang kadang-kadang simbol agama cuma dipakai buat ketika ada kebutuhan doang. Contoh. Hei umat Islam, ayo kita buka mata sama-sama. Siapa yang suka mempermainkan agama? Siapa yang seakan-akan menjual agamanya? Para kiai habaib dan ustadz ajengan dengan dakwahnya, atau mereka yang hanya menggunakan simbol Islam hanya untuk kepentingan semata? Contoh, besok musim kampanye, betul? Saya titip pesan sama umat Islam, jangan sampai terpecah belah. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Tahun-tahun kebelakang pemilu jadi contoh buat kita. Rakyatnya masih berantem redek-redekan di bawah, pemimpin udah pelukan di mana-mana, betul? Tahun ini jangan sampai kejadian lagi. Tapi ada yang aneh ya ikhwan. Kalau ada kiai ngomong tegas dikit, ada habib tegas dikit, oh tudingannya macam-macam, radikal dan lain sebagainya. Tapi ada yang cuma pakai simbol agama dalam waktu tertentu doang. Contoh, ketika belum jadi bacalek, ketika belum jadi calon legislatif, nggak pernah kelihatan ada di masjid, nggak pernah datang di majelis taklim. Begitu jadi caleg masuk masjid, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Sebelum musim kampanye nggak pernah pakai jilbab ya ikhwan. Begitu masuk musim kampanye, semua foto spanduk pakai jilbab semua. Ada nggak yang begitu? Termasuk sebelum musim kampanye ada yang bikin puisi. Puisi soal apa? Bunyinya begini nih. Pastinya saya lupa. Intinya begini. Dia mengatakan, kau bilang Tuhanmu dekat, tapi kau panggil dengan pengeras suara setiap saat. Itu yang dimaksud insya Allah adalah azan. Kita manggil Allah dengan pakai toa cuma ketika azan. Dia bilang katanya Tuhanmu dekat, katanya Allah dekat. Kenapa pakai toa kalau manggil azan? Kita jawab, Pak, umat Islam ketika azan pakai toa, yang dipanggil bukan Allah. Kenapa? Allah nggak sholat, azan panggilan sholat. Jadi yang dipanggil sama umat Islam ketika menggunakan toa 5 kali dalam satu hari untuk melaksanakan ibadah sholat, bukan Allahnya, tapi umatnya. Betul? Kalau ada yang tanya, kenapa mesti pakai toa? Namanya manggil, kudu kencang. Kalau pelan bisik namanya. Misal nih, saya punya teman di ujung sana namanya Ahmad. Misal, saya ketemu lewat mata. Saya pengen panggil Ahmad, tapi saya panggilnya pelan. Nengok nggak dia? Nggak nengok, namanya manggil kudu kan. Kenapa mesti pakai toa? Pak, umat Islam jangankan nggak pakai toa aja nggak datang. Betul? Tapi kadang-kadang kita terbalik, nggak percaya, besok buka. Ini musola apa namanya nih?
Hah? Al-Khair? Mudah-mudahan sesuai dengan namanya orang baik semua di sini. Kalau nggak percaya besok buktiin Pak. Azan jam 12 Bapak lihat yang datang sepi. Kalau Bapak mau rame gampang. Bapak azan jam 9 pagi sekencang-kencangnya. Rame nih musola nih. Siapa tuh yang azan? Penuh nih musola. Semua yang datang pada protes. Muazin PA lu. Jam 9 azan. Ada apa kata muazin? Lu yang pada PA. Jam 12 gua azan gak ada yang datang. Jam 9 nongol semua. Apa kesimpulannya Pak? Dia sempat bikin puisi. Ya sedikit banyak mungkin sedang mohon maaf menyinggung kebiasaan umat Islam manggil azan. Sebelum masuk masa kampanye, sebelum ada bacalek dan baca pres, itu azan dipuisiin kayak begitu. Kemarin begitu mau ada pencalonan yang sempat bikin puisi soal azan, mukanya nongol di azan di TV, betul? Ada nggak yang begitu? Udah nggak usah sebut namanya, udah lo paham semua udah. Iya. Jadi enggak, jadi jangan kita bikin maulid Nabi, kita sebut-sebut nama Nabi, kemudian mohon maaf kita khianat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya mudah-mudahan dengan kita buat kayak begini Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Allah terima kita punya nih kawan. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu dengan baginda Nabi kita Muhammad. Makanya mulai tanamkan ya Allah kami cinta dengan kami punya Nabi Muhammad. Ya. Makanya umat Islam kalau mau ikut Nabi insya Allah kita selamat ya kawan. Jangankan umat Islam, umat non muslim saja itu mohon maaf dilindungi oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Terakhir, kalau tadi saya sampaikan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik. Berarti kita punya satu kesimpulan, semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik. Taib, kita akui Nabi Muhammad contoh yang paling baik. Ayo kita lihat apa yang ada dalam diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad lemah lembut, iya. Nabi Muhammad sopan santun, betul. Nabi Muhammad sabar, jangan ditanya. Tapi jangan lupa ya umat Islam, Nabi Muhammad bukan cuma lemah lembut, bukan cuma sopan santun, tapi Nabi Muhammad juga senantiasa punya ketegasan dalam hidupnya. Apa yang saya maksudkan? Jangan sampai antum semua anti terhadap ulama-ulama yang bicara dengan ketegasan. Di tengah-tengah kita ada ulama yang lembut. Yang lembut nggak usah pindah gaya, nggak usah. Sampaikan dengan kelembutan. Ikut lembutnya Nabi Muhammad. Karena umat banyak yang disentuh hatinya dengan kelembutan. Yang tegas juga begitu, nggak usah ketakutan, nggak usah. Antum kalau mau ikut Nabi Muhammad bukan cuma dicaci maki, bukan dibully, bahkan Nabi Muhammad mau dibunuh dalam dakwahnya. Jadi kalau kita mau ikut Nabi Muhammad, nggak usah khawatir dengan cacian dan makian. Dua-duanya mesti ada, Bu. Yang lembut ada, yang tegas juga. Yang kita perhatikan adalah bagaimana kemudian dia mengajak kita untuk mencintai baginda Nabi kita Muhammad. Kalau juga ada hukum dalam Islam yang kita nggak setuju, yang salah bukan hukumnya, tapi kitanya. Satu contoh, Pak. Apa janji Allah tentang salat? Apa kata Allah? Faqala ta'ala aqimus salah inna salata tanha anil fakhsya'i. Salat itu mencegah perbuatan keji dan. Tapi saya tanya, di Banten ada nggak yang sholat juga tapi tukang ngebohong juga? Ada nggak? Sholat juga tapi mulutnya ngata-ngatain orang, ada nggak? Banyak. Habib, kalau begitu yang salah siapa? Bukan sholatnya, tapi individunya. Jadi saya mohon sama ibu-ibu, kalau juga ada tetangga yang mohon maaf tingkah lakunya nggak baik, jangan salahin syiar agamanya. Kita punya tetangga pakai jilbab mulutnya lemes, siapa aja diomongin sama dia. Kadang-kadang yang disalahin bukan mulutnya tapi jilbabnya. Lihat no, berjilbab sih kayak begitu, jilbabnya nggak salah, Bu. Yang salah pelakunya bukan hukumnya.
Sama juga di Indonesia, sebelum ketangkep nggak pakai jilbab, begitu masuk sidang pakai jilbab nggak? Kan sengkek begitu modelnya tuh. Makanya enggak, ayo kita umat tunjukkan kecintaan kita kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad. Mulai saat ini, detik ini, ayo sama-sama kita kembali tingkatkan sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad. Karena iman kita nggak sempurna kalau kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Bahwasannya iman seorang itu la yu'minu abdun hatta akuna habba ilaih. Enggak beriman, enggak lengkap imannya satu orang hamba Allah sebelum aku dicintai olehnya melebihi cintanya kepada manusia manapun. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita semua di sini pada malam ini senantiasa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini Allah kabulkan niat kita dan kita minta kepada Allah selesai dari tempat ini Allah hapuskan dosa kita semua. Allah terima amal ibadah kita semua. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan iman. Wafatkan kami semua dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad. Al-Fatihah. Jazakumullah jazaa yang baik dengan Allah, enggak baik dari saya pribadi. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.